Antara konflik-konflik sosial, konflik antar golongan, antar pemeluk agama, bahkan antar negara itu mergo senengane murid-murid iki biji kancane dhewe. Ya. Akhirnya kerengan kan gitu kan. Terus yang biji Gusti Allah, termasuk kowe sembayangmu piye, khusuk pora, duhur mau sembayang pora, rasa kok awasi. Gitu loh. Rasa kok awasi, itu urusan dia sama Allah. Meskipun kita menyumbang orang yang kita curigai tidak sholat itu dengan cara lain, orang jur, kowe sholat ora. Kayak aku kan tahu cerita aku acara poso-poso nganggo bis nang Bogor. Juara aku loro ning Pekalongan ditulung tentara digendong barang kae terus itu. Sampai di Bogor saya masuk ke hotel losmen kecil dan saya dalam keadaan sakit panas. Terus sore ini kan acara Ramadan, sore ini aku nang nggone panitia. Terus panitiane aku teko doki takon sudah sholat Cak ngono kuwi. Dia ora peduli aku lara apa ora peduli aku wis mangan apa ora. Dadi nek karo kanca ki takonono wis mangan durung ngono nomor 1. Sehat sik. Aja wis sholat apa sik. Berarti dak iki anu wis gara PR durung. Ngono. Nek ana daya aja langsung wis sholat sampun sholat ampun dereng ngono. Berarti awakmu anu karyawane Gusti Allah langsung gitu ya. Ora ditakoni sik badhe ngunjuk napa. Teh napa kopi napa sak air putih gitu kan, atau monggo dahar rumiyin kan gitu. Ojo toko-toko wis sholat apa durung. Aku kan seolah-olah itu kebaikan padahal itu kan penindasan juga itu. Lho kayak urusanmu apa aku sholat ora sholat itu urusanmu apa? Kan gitu. Iku urusanku karo Gusti Allah. Kejaba nek aku ora sholat terus malah kau kereng karo kowe, itu baru masalah kerengnya kuwi dudu sholat. Iya, betul. Faksa wal mungkarnya itu jadi masalah. Kalau sholatnya itu betul-betul urusan setiap orang dengan Allah. Tapi efek sholat itu bisa baik bisa buruk. Nah kalau kamu menerima efek buruk dari orang yang tidak sholat, baru ada beda. Bisa dipermasalahkan. Bukan sholatnya dipermasalahkan. Ya berarti kalau sekarang kita mantapkan berguru sama Tuhan. Iya. Jadi diwaca sik John, berguru John. Mbak Yuli. Ya ngono, Cit. Tuhan. Wah, kowe saiki santri ya. Mboten Mbak cangkem surga niku, Mbak. Nggih. Cangkem surga. Cangkem entuk mlebu swarga. Ya, oke. Dibacakan? Ya. Tuhan, aku berguru kepadamu. Ya. Tidak tidur di kerita waktu. Tuhan, aku berguru kepadamu, meragukan setiap yang kutemu. Ya. Kelemahan menyimpan berlimpah kekuatan. Buta mata menganugerahi penglihatan. Ketika aku tahu, terasa betapa tak tahu. Aku melihat betapa penuh rahasia, gelap yang dikandung oleh cahaya. Sip. Itu sebenarnya itu pelajaran dialektika nek cara modern. Jadi ojo nesu nang peteng mergo dengan peteng kuwi kelingan cahaya. Ngono ki lho ya. Kowe aja nesu nang setan mergo nek ora dilatih setan kowe ya iso dadi setan tenan. Gitu kan. Setan itu berjasa kepada kita karena dia melatih kita untuk tidak berbuat buruk toh. Ya, dia menyuruh kita berbuat buruk terus kita punya pertahanan, kita punya iman terus dia gagal. Tapi kan dia berjasa, dilatih toh oleh setan kowe gitu. Makanya sama setan saya juga tidak marah gitu loh. Pekewo. Sama setan itu sungkan. Mesake setan seprono sprene ganggu aku ora tahu berhasil ora tahu kelakon kan gitu kan. Mesake to. Wajar to nek mesake kan gitu outputnya kan mesake. Kayak wis berjuang setengah mati 50 tahun luweh nggodho aku kon ngene aku ora tahu gelem. Mesake to kuwi. Jadi tolong ya, semua itu dilihat dengan kalau istilah terakhir saya lingkar pandang atau bulatan pandang. Tapi kalau lingkar itu cuma satu garis. Tapi kalau bulatan pandang kan multi garis dan tidak terhingga garisnya. Jadi semua itu jangan dilihat hanya dengan sudut atau sisi atau tampak atas, tampak bawah, tampak samping ya. Tapi dilihat secara bulatan pandang. Jadi semua itu kamu kelilingi, kamu tawafi secara lengkap. Tawafnya orang menginiki. Ini tawaf segala. Itu sebenarnya rahasia ilmu karena puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Gitu ya. Puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu sebenarnya tidak tahu sesuatu yang mungkin sudah tinggi gitu ya,
maka kamu harus tahu bahwa sesungguhnya kamu tidak punya pengetahuan. Karena puncak pengetahuan adalah ketika kita sudah ngerti bahwa kita tidak tahu. Kita sudah tahu bahwa kita tidak tahu. Tapi itu dalam ilmu dalam ilmu yang tinggi ya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks biasa kan jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu gitu. Jadi itu spektrumnya berbeda. Terus berapa menit lagi ya? Jadi kita kembali ke yang tadi ya, bahwa kan dari lagunya Nia tidak ingin mengutuk gitu. Terus ini belajar kepada Allah. Kalau belajar kepada Allah nek cara kelas ya TK belajar sholat 5 waktu, belajar ngaji gitu ya. Terus SD, SMP, SMA. S3-nya tuh ridho. Punya kemampuan untuk ridho itu S3. Jadi sarjana utamanya itu kalau kamu sudah punya kemampuan dan wis legowo hatimu untuk ridho kepada apapun saja yang ditentukan oleh Allah. Jadi misalnya ada motor diserempet mobil, bisa nggak Allah menghalangi? Dengan Bisa. mudah Allah menghalangi. Gunung meletus bisa dihalangi. Siapa jadi presiden, siapa jadi presiden, semua Allah bisa mengatur dengan sangat mudah. Wa kana dzalika 'alallahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Tapi kan Allah tidak melangi. Berarti mobil nyerempet motor tadi sudah merupakan ketentuan Allah. Meskipun entah pada level mana. Apa itu memang dikehendaki, apa diperintahkan, apa dibiarkan, apa diizinkan. Ada macam-macam kategorinya. Tapi pokoknya itu sudah include atau termasuk ketentuan Allah. Nah terhadap ketentuan Allah itu kita tidak punya kemungkinan kecuali ridho. Kalau kata Islamianto, kemungkinan memang loro kok ridho karo ora ridho. Lah ngopo mesti kedadian mesti nglakoni kok ndak ora ridho bareng wis ridho wae lah. Dan itu akan lebih memudahkan hidup Anda. Enteng batinmu, kemudian rezeki juga akan melimpah sesudah kamu ridho. Ya. Tetapi kan kita sekarang cenderung belajar untuk bikin neraka dan surga di antara kita sendiri toh. Ya ta? Ya ta? Nek gawe swarga dhewe neraka dhewe. Nek ana wong ngene-ngene dinerakake kan gitu kan. Kan gitu. Jadi saya pernah waktu yang muda kan saya sering mengalami gitu dan saya diajari oleh kadang-kadang oleh ayah ibu saya sendiri untuk gitu-gitu. Jadi misalnya aku neng pojok beteng Jalan Sugeng Jero niki cedak 40-an kae ana bis nyerempet aku ngawur ngono kuwi. Kuwi tak keploki. Min haitsu la yastasi plok ping 3. Min haitsu la yastasi plok nyosop pager. Tapi kan itu zalim, itu kan mencelakakan penumpangnya. Jadi aku mikir, untuk apa saya membalas? Untuk apa saya melakukan apa-apa meskipun dia mengancam nyawa saya gitu ya. Gitu loh. Biarkan Allah yang menentukan gitu loh. Nah manusia diberi hak sedikit juga untuk melakukan dialektika sebab akibat itu gitu ya. Jadi saya diajari ibu saya dan orang-orang tua dulu macam-macam dan sampai akhirnya ibu saya memfatwai saya wis nun lereno jarik ngunu-ngunu. Itu ibu saya yang memfatwai. Sampai ke tingkat hizib nasr, hizib latif, hizib macam-macam kayak mantra-mantra segala macam ya. Hizib kalau dalam Islam hizib ya bukan mantra ya. Tapi juga itu pengertiannya hampir sama dengan mantra, cuman teksnya biasanya menghadirkan Allah atau Nabi Khidir atau siapa gitu ya. Ya. Tapi saya sudah sangat lama tidak melakukan hal itu karena aku ya mesake akhirnya. Ono sing nganggo kursi roda, ono sing matine sigar, tugel. Ono sing matine tugel dadi dikuburkan dalam keadaan ususnya itu njobone wetenge ono kuwi, nganti kaya ngono kuwi. Ono sing hancur keluarganya, ada yang kebakar rumahnya macam-macam. Tapi untuk apa itu saya lakukan? Biarlah apapun terjadi kalau itu kehendak Allah, bukan kehendak saya. Sebab kalau kehendak saya tidak akan bisa menjamin keutuhan nilainya. Gitu ya. Wong segala sesuatu itu dialektis dan komprehensif gitu ya. Apa yang menyenangkan saya bisa menyusahkan orang lain, atau orang lain mengalami susah, ada senangnya juga ada susahnya. Jadi saya nggak bisa menguasai masalah, saya nggak akan bisa menguasai apa-apa dalam dunia ini, maka mending saya ridho kepada Allah, terserah-serah Allah. Dan itulah inti dari mention kita sore hari ini dari lagunya Nia sampai ke kalau berguru kepada Allah ya ridho. Apalagi itu di ayat yang Helmi baca tadi kan, itu kan ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radhiyallahu wadkhuli jannati. Ternyata metode masuk surga itu
Mutmainnah hatimu, orang ganjel-ganjel, ora dendam-dendam, ora piye-piye, dan tidak memelihara amarah terus-menerus. Karena tidak memaafkan orang lain itu kan siksaan nomor 1. Tidak dimaafkan, kalah tersiksa dibanding tidak memaafkan. Nek ora percaya lakonono dhewe. Ya. Lebih tersiksa nanti kalah, orang yang tidak memaafkan itu akan kalah tenaganya gitu. Terus ternyata parameter masuk surga itu ya mutmainnah, radiyah, mardiyah. Jadi kita tugasnya radiyah gitu kan. Terus nanti yang su'uban wa qabailah kan parameternya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kudune ngono kuwi wong Islam. Kudune Islam datang ke Indonesia dengan inna akramakum, itu kan parameternya, itu kan kriterianya. Sapa sing mulya kanggone Gusti Allah kuwi sing takwane paling apik. Nah, ya tinggal dipelajari takwa iki apa? Bisa katresnan, bisa kesetiaan, bisa komitmen, bisa macam-macam. Tapi itu kan tidak diurus selama ini. Tetap orang Islam yang melu kapitalisme, sugi-sugian, kuat-kuatan, ampuh-ampuhan, sekti-sektian, ngono gitu. Padahal kriterianya Allah sederhana. Pedoman Allah tentang hidup manusia itu sederhana. Sing diukur kalau itu inna akramakum indallahi atqakum cetha. Dan di maknya kita sudah mempelajari struktur ada takwa, akhlak, hukum misalnya ya. Itu kita sudah pelajari semua. Tapi memang kita tidak memilih yang tepat, kita tidak memilih yang benar. Sehingga segala sesuatu kita serba tidak tepat, serba meleset, akhirnya tersesat.